akan menjelaskan mengenai aplikasi akad pembiayaan dalam perbankan syariah. Produk yang pertama yaitu musyarakah. Musyarakah juga disebut sebagai syirkah, yakni berarti perserikatan, persekutuan, atau perkumpulan. Dan juga musyarakah juga disebut sebagai ikhtilat, yaitu percampuran. Nah, yang bermakna sebagai bercampurnya dana dari beberapa pihak yang berserikat, yang bekerja sama untuk membangun sebuah proyek. Nah, di dalam perbankan syariah itu sendiri, akad musyarakah juga digunakan untuk membiayai sebuah proyek. Misalnya nih, seorang nasabah datang menemui bank. Nah, dengan proposal yang sudah dimuat untuk membangun sebuah proyek yang besar, kemudian nasabah meminta untuk bank ikut berkontribusi dalam pembangunan itu. Kemudian bank juga menyetujui dan ikut menyertakan modalnya dalam sebuah proyek itu. Bukan hanya bank, nasabah ini juga ikut berkontribusi mengerahkan dananya untuk proyek ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa akad musyarakah ini akad perjanjian kedua belah pihak atau lebih bersama-sama bekerja sama untuk menyertakan modalnya, yang mana keuntungan dan kerugian dibagi bersama sesuai perjanjian di awal. Nah, kemudian berbeda dengan akad mudharabah. Akad yang kedua ini hanya terdiri dari dua pihak, yaitu pihak mudharib dan pihak sahibul mal. Pihak mudharib adalah pihak pengelola, yaitu seorang nasabah ini. Kemudian pihak kedua ini sahibul mal adalah pemilik 100% modal, yaitu bank. Kemudian itulah teman-teman perbedaan dari musyarakah dan mudharabah, di mana musyarakah terdiri dari beberapa orang untuk bekerja sama. Di dalam mudharabah hanya ada dua orang, itu tadi yang saya sebutkan, mudharib dan sahibul mal. Nah, di dalam musyarakah ada beberapa jenis musyarakah. Ada musyarakah inan, musyarakah mufawaddah, musyarakah wujuh, musyarakah abdan, dan begitu juga di mudharabah. Mudharabah juga ada pembagiannya. Ada mudharabah mutlaqah, yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah. Nah, yang di mutlaqah ini seorang sahibul mal memberikan kebebasan kepada mudharib untuk menjalankan sebuah proyek yang bagaimana yang akan dikerjakannya. Dan berbeda dengan mudharabah muqayyadah, sahibul mal tidak memberikan kebebasan itu. Dia menetapkan proyek A atau proyek B yang akan dijalankan seorang mudharib itu. Nah, dalam pengaplikasiannya di perbankan, yaitu misalnya nasabah. Saya seorang nasabah yang sudah memiliki usaha pabrik kayu, datang membawa proposal kepada bank syariah. Kemudian saya meminta modal kepada sahibul mal, misalnya adalah 300 juta. Nah, dengan beberapa spesifikasi yang sudah disetujui oleh bank pun memberikan modal itu. Kemudian saya olah, saya kelola, dan kurun waktu 3 bulan, saya sudah mendapatkan keuntungan bersih, yaitu 100 juta. Nah, 100 juta ini akan dibagi untung, dibagi hasil antara mudharib dan sahibul mal. Dan sekiranya begitulah dalam praktek mudharabah di perbankan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bengi Asra, saya dari kelompok 1. Di sini saya akan membahas terkait dengan materi akad wakalah dan akad al-qard. Untuk wakalah sendiri, seperti yang kita ketahui, adalah wakalah pelimpahan kekuasaan dari seseorang kepada seseorang yang akan menjalankan amanah tersebut. Nah, rukun dari wakalah ini ada 3, yaitu orang yang mewakilkan, orang yang diwakilkan, dan objek yang diwakilkan. Selanjutnya, wakalah ini terbagi menjadi 3, yaitu wakalah al-mutlaqah, wakalah al-muqayyadah, dan wakalah al-amanah. Di sini saya akan membahas pengaplikasian akad wakalah dalam perbankan syariah. Nah, seperti yang kita ketahui, wakalah ini adalah akad pelengkap bagi akad-akad yang ada di perbankan syariah. Contohnya saja akad murabahah pada akad pembiayaan. Nah, disinilah berperan akad wakalah tersebut.
di mana pihak nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank, lalu merincikan apa yang ingin dibeli. Nah, pihak bank akan menerangkan kepada pihak nasabah bagaimana mekanisme akad murabahah tersebut. Seperti yang kita ketahui, bank adalah lembaga keuangan yang tidak mungkin menghasilkan barang. Biasanya pada akad pembiayaan seperti jual beli murabahah, maka akan ditambahkan akad wakalah. Biasanya pihak bank itu mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan. Contohnya saja seperti sepeda motor itu, nanti pihak nasabah yang akan membeli sepeda motornya kepada pihak dealer, lalu untuk membayar cicilannya ditambah dengan margin keuntungan bank. Nah, biasanya sistem pembayarannya itu secara bertahap atau cicilan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan akad Alkord, di mana seperti yang kita ketahui, Alkord ini adalah akad pinjaman, di mana si peminjam akan mengembalikan uang atau barang yang dipinjam setelah si peminjam ini mampu, atau biasanya kita menyebut dengan akad sosial bukan akad komersial, yaitu tidak ada tambahan margin keuntungan dari akad tersebut. Tetapi pada akad Alkord ini biasanya ada istilah Alkord wal Ijaroh. Nah, dari sini kalau untuk pengaplikasiannya di perbankan syariah biasanya untuk biaya talangan haji, di mana di sini akan dikenakan biaya untuk mengurus segala surat menyurat dari si talangan haji ini. Biasanya akan dikenakan biaya administrasi untuk jasa pengurusan kuota haji tersebut. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai kafalah, yang mana pengertian kafalah ini merupakan jaminan yang diberikan kepada penanggung pada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditangguhkan. Nah, dalam pengertian lain juga, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin kepada pemegang tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Nah, adapun dasar hukum kafalah ini terdapat dalam Quran Surat Yusuf ayat 72 dan Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Adapun rukun dan syarat kafalah, yaitu yang pertama kafil atau penjamin, yang kedua ma'ful lahu atau orang yang diberi jaminan, yang ketiga ada ma'ful anhu atau tertanggung atau orang yang dijamin, yang keempat itu ada ma'ful bih atau objek tanggungan, yang kelima ada sigot kafalah atau ijab qabul. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam kafalah. Yang pertama itu ada kafalah dengan jiwa, kafalah dengan harta, dan juga kafalah dengan penyerahan benda. Adapun berakhirnya akad kafalah yaitu pertama ketika hutang telah diselesaikan, yang kedua yaitu ketika kreditor melepaskan hutangnya kepada orang yang berhutang, yang ketiga yaitu ketika hutang tersebut telah dialihkan, yang keempat ketika penjamin menyelesaikan ke pihak lain melalui proses arbitrase dengan kreditor, dan terakhir yaitu kreditor dapat mengakhiri kontrak kafalah walaupun penjamin tidak menyetujuinya. Adapun aplikasi kafalah dalam perbankan dan manfaatnya itu yang pertama, kafalah dapat digunakan untuk pemberian jasa bank, antara lain garasi bank seperti jaminan uang muka atau jaminan pembayaran, performance bonds, dan lain sebagainya. Kafalah yang diberikan oleh bank sangat mendukung transaksi bisnis yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.